Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 3, berhati-hati di mana saja. Kita akan bahas halaman 52 sampai 57 ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas bagian menulis ya, bagian menulis dulu. Setelah membaca cerita di halaman 47, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, ada berapa tokoh dalam cerita di atas? Nah, cerita di atas tadi ya, kita lihat cerita di atas tuh ada 4. Ada 4 orang. Ya, siapa aja? Kita boleh lihat dulu ya, kita sebutin dulu nih. Pertama ada Ibu Rida. Bu Rida nih yang di sini nih ya. Kita mulai dari awal ceritanya di sini. Pertama Bu Rida ya. Jadi Karina akan tulis dulu di sini Bu Rida. Kemudian habis itu, nah ini kita pindahin. Habis Ibu Rida itu ada Davi. Ya, ada Davi. Davi. Ya. Terus kalau kita ke bawah lagi tuh nanti ada Omi sama Banyu. Jadi kita tambahin di sini ya. Wah, mana tadi? Ini dia. Omi dan Banyu. Nah, kita ini deh, kita copy. Kita bawa ke bawah. Mana ya tadi? Jauh juga ya kita ya. Oke, masih turun lagi. Tahu, kita copy aja deh. Taruh sini nih. Nah, ini ya. Oke. Nah, dah nih ada 4. Nah, kemudian sebutkan apa saja 4T. Nah, 4T itu yang pertama adalah tunggu sebentar. Kemudian tengok kanan. Kemudian tengok kiri. Dan tengok kanan lagi. Berikan judul yang sesuai untuk cerita di atas. Nah, ini tergantung pendapat adik-adik sendiri ya. Mungkin misalnya bisa cara menyeberang yang baik. Atau boleh aman ya, ini juga boleh ya. Kalau adik-adik punya pendapat lain boleh juga ya. Kemudian berikutnya, tulis pendapat kalian tentang menyeberang jalan dalam 4 kalimat. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Apakah anak-anak perlu belajar cara menyeberang? Bolehkah anak-anak menyeberang jalan sendiri? Apakah menurut kalian 4T adalah cara menyeberang yang baik? Kemudian apakah kalian punya cara menyeberang yang berbeda dengan 4T? Nah, kalimatnya bisa seperti ini. Anak-anak perlu belajar
menyeberang. Ya, titik. Kemudian boleh menyeberang sendiri dengan menggunakan 4T ya. Nah, 4T adalah cara menyeberang yang baik. Ya. Kemudian cara lain untuk menyeberang adalah menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, ini kita bikinnya berupa paragraf ya. Berikutnya, bentuklah kelompok dengan 3 teman kalian, peragakan percakapan Ibu Rida dan para siswanya. Guru akan membacakan narasi cerita. Jadi nanti ditunggu arahan Bapak Ibu Guru ya. Jadi nanti percakapan yang tadi antara Ibu Rida yang bilang tepat, betul sekali, yang gitu-gitu ya. Yang tentang 4T itu dipraktekin sama teman-teman. Nah, bekerjalah dengan seorang teman, pilih salah satu kartu peran, lalu buatlah percakapan sederhana, peragakan di depan kelas. Nah, ini juga nanti disesuaikan ya dengan kartu peran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Dalam kegiatan ini kalian belajar bicara dengan volume yang tepat sesuai keadaan dan tempat bicara. Nah, sekarang kita mau belajar ke yang berikutnya. Ini adalah menirukan dan melakukan. Pernahkah kalian melihat lampu lalu lintas? Mungkin pernah ya, kalau belum tulis belum. Apa yang dilakukan pengendara jika lampu menyala merah? Merah berarti berhenti. Mainkan permainan lampu merah lampu hijau, simak baik-baik petunjuk guru. Nah, ini nanti bermainnya bersama Bapak Ibu Guru ya, di kelas dipraktekan. Kemudian berikutnya kita ke siap-siap belajar. Apakah kalian tahu tempat umum? Nah, tempat umum itu adalah tempat yang dapat digunakan semua orang. Ya, ada yang gratis atau ada yang berbayar. Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Misalnya ada taman rekreasi, ya kan? Lalu ada tempat bermain seperti Dufan, ya, lalu ada tempat seperti kebun binatang dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, di sini ada nih ya tempat-tempat umum. Bacalah nama-nama tempat berikut ini dengan lantang. Yuk kita baca ya. Taman bermain. Ikutin Kak Rina ya. Taman bermain. Taman bermain itu adalah taman yang isinya permainan-permainan untuk anak-anak. Contohnya ini ada perosotan. Ini ada jungkat-jungkit. Lalu ada ayunan. Ya. Kemudian berikutnya, ini tempat adik-adik belajar setiap hari. Sekolah, sekolah, sekolah ya. Ada lapangan, ada ruang kelas, ruang guru, kantin dan lain-lain. Berikutnya, pantai. 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 Nah, pantai ini dia ada di pinggir laut ya. Jadi ada air lautnya di sini. Ya, tempat air laut, ujungnya air laut, nanti biasanya ada ombak yang nanti dia akan naik ke sini, lalu turun lagi, lalu nanti naik lagi. Biasanya banyak pohon kelapa kayak gini ya. Nah, kalau adik-adik lagi di pantai, hati-hati jangan di pinggir kayak gini, ini berbahaya ya. Harus bersama orang tua. Berikutnya ada tempat ibadah. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Tempat ibadah itu macam-macam sesuai dengan agama. Misalnya kalau yang Islam bisa di masjid, yang Kristen di gereja, kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian pusat perbelanjaan. Nah, ini tuh kayak kalau kita biasanya bilang mall ya. Mall. Jadi ini tempat toko-toko membuka
membuka barang belanjaannya tapi di sebuah gedung, namanya pusat pembelanjaan ya. Pusat perbelanjaan. Lalu ini ada kebun binatang. Kebun binatang, biasanya ada binatang-binatang, nanti diberikan batas seperti ini ya, ada pagar-pagarnya supaya mereka nggak lari ya. Nah, tempat mana saja yang pernah kalian kunjungi nih? Adik-adik pernah kemana aja kalau sekolah setiap hari ya? Taman bermain mungkin beberapa kali ya. Pantai mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Nah, tempat ibadah ini harusnya juga pasti pernah ya. Kemudian pusat perbelanjaan mungkin diajak ayah dan ibu untuk belanja ya, atau sekedar makan bersama di pusat perbelanjaan. Karena biasanya selain toko ada juga tempat makan ya. Lalu kebun binatang ya, nanti disebutkan saja tempat mana yang adik-adik pernah datangi ya. Nah, sekarang bacalah informasi berikut. Dapatkah kalian menebak tempat yang dimaksud? Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Yuk kita tebak-tebakan adik-adik. Yang pertama, aku adalah batas antara daratan dan lautan. Batas ya. Kemudian aku punya banyak pasir. Orang bisa mengunjungiku untuk berekreasi. Apakah aku? Nah, kalau ada batasannya ya antara laut dan daratan, ya ini laut, air, lalu ini pasir. Berarti pantai ya, ini pantai. Kemudian aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Nah, ini coba adik-adik lihat ya. Ini adalah tempat adik-adik pergi setiap hari, sekolah ya. Berikutnya, aku adalah tempat bermain di luar ruangan. Ada ayunan, perosotan, jungkat-jungkit. Anak-anak senang mengunjungiku. Apakah aku? Nah, ini taman bermain ya. Kemudian, aku adalah rumah untuk banyak binatang. Para binatang dipelihara dengan baik. Orang yang mengunjungiku harus membeli tiket masuk. Apakah aku? Nah, kalau ini adalah kebun binatang. Nah ya, dalam kegiatan ini kalian belajar untuk menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi. Wah, udah pinter banget ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke bagian mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Tahukah kalian apa artinya? Ini adalah macam-macam tanda di tempat umum. Ya, kita lihat nih ya. Ini ada tanda-tanda. Kita coba lihat. Adik-adik tahu nggak nih arti masing-masing? Nah, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama, ini ada dua orang. Dia yang satu tangannya ke sini, yang satu kayak lagi kesandung karena didorong. Ini artinya tuh jangan mendorong. Terus berikutnya. Nah, ini tuh pintu ya. Pintu ya, terus kalau tangan ini kan dia mau buka. Nah, ini nggak boleh. Berarti jangan membuka pintu. Nah, ini ada hewan. Terus ini ada makanan. Ini lagi ngasih. Nah, ini tuh artinya jangan memberi makan hewan. Kemudian yang ini. Kalau ini tuh dia kepleset, jadi ini tuh hati-hati. Kalau yang kuning tuh biasanya hati-hati ya adik-adik. Jadi memperingati kita ya. Hati-hati lantai licin. Yang berikutnya ini. Ini tuh kalau kita ada colokan ya buat listrik itu namanya stop kontak ya. Jadi jangan sentuh, kan ini jangan ya. Jangan sentuh stop kontak. Nah, kemudian masih ada lagi nih. Yang berikutnya ini ada gambar api ya, seperti api gini. Ya, kemudian artinya adalah hati-hati, yang kuning itu hati-hati barang panas.
Ya, barang panas. Kalau yang ini tuh hati-hati ketika melangkah. Kalau ini tuh ombak ya. Jadi kalau di pantai biasanya ada peringatan ini, artinya adalah hati-hati ombak besar. Nih, ombaknya sampai naik ya. Kemudian yang ini, ya, kan kadang-kadang kalau ada ayunan, kita suka nggak tahu ternyata ada yang lagi mainan. Nah, kita lewat, tiba-tiba lagi mengayun ke arah kita. Nah, ini hati-hati ada ayunan. Nah, itu dia artinya ya adik-adik ya. Yuk sekarang kita, ternyata pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.